selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Psikologi, Teknologi, dan Informasi. Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa ini adalah video pembelajaran pertama kali saya. Semoga nanti dapat Anda terima dengan baik. Ya. Terakhir, sebelum kita mulai, saya harap Anda sehat-sehat saja di sana. Dan sebelum mengikuti video pembelajaran ini, Anda semua seharusnya hari ini sudah mandi, gosok gigi, dan jangan lupa minum kopi. Baik, kita akan mulai memperbincangkan mengenai manusia sebagai komunikan. Bagaimana karakteristiknya? Nah, di dalam topik ini kita akan membincangkan mengenai sikap dan perilaku individu berkaitan dengan proses individu tersebut menerima sebuah informasi atau berkaitan dengan teknologi informasi. Tentu Anda semua sudah memahami di dalam psikologi terdapat 4 mazhab besar pendekatan psikologi mengenai manusia. Yang pertama adalah psikoanalisa, yang kedua behaviorism, yang ketiga adalah dari sudut pandang kognitif, yang keempat dari sudut pandang humanistik. Keempatnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar di dalam memandang individu sebagai sosok manusia. Kita akan mulai dari pendekatan psikoanalisa. Konsep utama dari psikoanalisa ini adalah sebagai homo valens atau manusia yang berkeinginan. Sigmund Freud, seorang pencetus teori ini, mengatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem. Di dalam kepribadian manusia itu terdapat 3 subsistem. Yang pertama itu adalah id, yang berisi libido atau eros, dan yang kedua adalah thanatos atau insting yang menghancurkan. Ego berfungsi sebagai jembatan ide menuju sebuah realitas, sedangkan superego berarti suara hati atau hati nurani. Nah, mari kita tengok dulu apa yang menjadi contoh dari insting eros kita. Di dalam insting eros atau naluri yang menghidupkan kita terdapat prokreasi, atau ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Yang kedua adalah kerjasama, cooperation gitu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bertahan hidup. Nah, ketiga insting ini dimiliki oleh kita atau individu sebagai manusia yang kemudian menggerakkan kita untuk berperilaku. Tetapi di samping itu ada insting yang menghancurkan yang selalu ada di dalam diri kita. Yang pertama berkaitan dengan agresi, yang kedua berkaitan dengan perilaku yang beresiko. Nah, yang ketiga berkaitan dengan trauma. Jadi kalau mengacu pada pandangan Freud, itu perilaku manusia itu ditentukan oleh trauma-trauma yang dia dapatkan dari masa lalunya. Nah, apabila ini muncul, kemudian akan mengganggu perilaku. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan psikoanalisa dalam komunikasi. Jadi, perilaku manusia sebagai komunikan di dalam sudut pandang psikoanalisa digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam. Makanya kita sebut sebagai homo valens. Dalam konteks ini, sebagai manusia, sebagai komunikan, manusia cenderung menaruh perhatian, mohon digarisbawahi, individu menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan naluriah atau yang sifatnya instingtif yang terdapat di dalam eros dan thanatos. Jadi, ketika kemudian kita menerima informasi ataupun berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, pendek kata, itu biasanya kita cenderung tertarik pada hal-hal yang kaitannya dengan insting bawaan kita. Sebagai contoh misalnya Anda perhatikan iklan mobil di bawah ini.
Ada mobil sport warna kuning, dan kemudian ada perempuan yang berfoto sebagai iklan. Apa sih yang diinginkan dari pembuat iklan ini? Nah, tentu saja pembuat iklan ini sedang mengaduk-aduk naluri instingtif kita. Harapannya apa? Harapannya kita bisa menaruh perhatian pada iklan tersebut. Karena di dalam insting kita terdapat simbol-simbol maskulinitas. Nah, simbol-simbol maskulinitas itu diasosiasikan sebagai objek pemenuhan dorongan seksual. Kita bisa mengasosiasikan, atau pembuat iklan ini berharap kita mengasosiasikan bodi mobil sport yang dia iklankan dengan seorang perempuan yang memiliki tubuh seksi, menawan, dan menggoda. Nah, siapa sih yang tidak tertarik? Laki-laki mana yang tidak tertarik? Umumnya. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana kemudian sikap dan pendapat kita itu dalam tanda kutip cenderung tertarik pada hal-hal yang sifatnya instingtif. Tentu tidak hanya yang berkaitan dengan libido seksual saja ya, tetapi juga berkaitan dengan kasih sayang, kerjasama, dan hal yang lain yang terkait dengan insting bawah sadar kita. Selanjutnya, pendekatan behaviorism. Anda tahu pendekatan behaviorism, premis utamanya adalah lingkungan itu sebagai determinan utama atau satu-satunya determinan utama dari kemunculan sebuah perilaku. Ini artinya tidak ada hal lain selain faktor eksternal dari lingkungan yang bisa menggerakkan perilaku individu. Nah, lingkungan itu bisa mempengaruhi individu dalam 3 hal. Yang pertama, karena muncul pembiasaan. Anda terus-terusan melihat dan memperhatikan satu fenomena, satu objek tertentu, sehingga Anda kemudian terpengaruh. Yang kedua adalah dengan konsep reinforcement. Ketika Anda diminta untuk berperilaku dan bersikap seperti yang diinginkan oleh komunikator, apabila ditambahkan dengan reinforce atau penguat gitu ya, yang bisa berupa hadiah atau reward, yang bisa berupa dengan reinforce negatif, yang bisa berupa dengan punishment untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga bisa juga dengan dilakukan dengan imitasi atau peniruan dari sebuah model. Nah, di dalam pandangan behaviorism itu diabaikan hal-hal yang berkaitan dengan potensi di dalam diri individu. Determinan utamanya adalah faktor eksternal dari lingkungan. Nah, dalam behaviorism menyebutkan bahwa manusia sebagai komunikan di dalam menerima informasi digerakkan atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan, sekali lagi, menjadi penentu perilaku komunikasi atau menerima informasi. Pandangan ini juga disebut teori belajar, artinya perubahan perilaku manusia disebabkan oleh belajar dari lingkungan. Sebagai contoh, silakan Anda perhatikan iklan berikut ini. Nah, di dalam media massa, bisa kita gambarkan bahwa opini dan sikap kita mostly lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di dalam pemberitaan kita hari ini, baik itu dalam media cetak, online, ataupun media surat kabar konvensional. Saya kasih contoh misalnya, ketika awal-awal pandemi, semua media itu memberitakan soal bahayanya COVID-19. Dimulai dari pagi sampai kemudian malam hari, Anda terbiasa menerima informasi-informasi tentang risiko bahayanya tertular COVID-19. Nah, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah opini dan sikap kita, dan tentu saja perilaku, itu bisa terpengaruh dengan pemberitaan media tersebut. Kalau kemudian kita tidak bisa mengendalikan, besar kemungkinan kita malah justru mengalami kecemasan secara psikologis. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kemudian media bisa menggerakkan
sikap dan pendapat kita dan bahkan perilaku kita. Nah, di dalam teori media ini kita sebut sebagai agenda setting. Nah, mungkin saja media secara tidak sengaja menggerakkan itu, tetapi naif kalau saya bilang bahwa media itu tidak sengaja menyampaikan hal tersebut. Pasti ada setting-setting untuk agenda tertentu. Nah, sebagai contoh yang lebih detail lagi mengenai bagaimana kita bisa terpengaruh oleh opini yang disampaikan oleh media, Anda perhatikan iklan mengenai anti korupsi ini. Anda tentu masih ingat ya, ada Angelina Sondakh, ada beberapa tokoh politisi yang mengatakan tidak pada korupsi. Faktanya, mereka semua itu terkait dan bahkan menjadi terpidana korupsi. Nah, di dalam kampanye politik, media itu dianggap sebagai sebuah serangan udara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan masyarakat. Tentu ini berkaitan dengan citra positif seorang politisi. Makanya mereka bermain di dalam iklan, bisa melalui online, cetak, ataupun televisi. Dan tentu saja misalnya ketika iklan ini diulang berulang-ulang kali, tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap dari audiensnya atau kita sebagai seorang komunikan. Nah, tentu di dalam teknologi informasi kita nanti akan lebih detail lagi ya, membahas mengenai seberapa efektif iklan atau media hari ini, apakah televisi ataukah media online ataukah media sosial. Misalnya dalam kaitannya dengan citra positif seorang politisi, kira-kira mana yang lebih efektif. Nah, pada bagian ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa melalui konsep behaviorism, citra positif itu bisa dimunculkan atau bisa dibentuk. Ya. Tujuannya adalah, ya kalau di dalam kampanye politik tentu mereka ingin masuk di dalam kekuasaan atau kita memiliki pandangan yang positif terhadap tokoh tersebut, sehingga pada akhirnya pada saat hari pencoblosan kita memilih partai tersebut ataupun tokoh yang dimaksud.